Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Juga keluarga kita semua mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dalam pembahasan kita kali ini materinya adalah tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian remaja dan ciri-ciri remaja. Pengertian remaja. Masa remaja merupakan masa transisi, masa perubahan dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa ini seseorang tidak mau disebut sebagai anak-anak, tapi juga belum menjadi dewasa seutuhnya. Nah, sebagai seseorang yang masih dalam proses menuju kedewasaan ini, secara umum anak-anak remaja ini memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri remaja itu diantaranya adalah secara umum ya, anak-anak remaja itu suka menolak, memberontak, suka membangkang gitu ya. Berikutnya, remaja juga punya rasa ingin tahu yang besar dan suka berimajinasi. Rata-rata remaja seperti ini ya, rasa ingin tahunya besar sekali ya, apalagi remaja zaman sekarang, zaman now, di remaja-remaja milenial ini ingin tahunya sungguh luar biasa besar sekali dan suka berimajinasi, tapi tidak apa-apa ya. Memang sudah seharusnya anak remaja ini yang masih berkembang itu suka berimajinasi, asal imajinasinya itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Biasanya juga anak remaja ini punya banyak mau dan sulit untuk diatur. Mau ini, mau itu, dan kadang memang sulit diatur, itu sudah umum ya terjadi pada anak-anak remaja. Di samping itu, anak remaja juga biasanya punya pikiran yang spontan, suka mengkritik kalau ada sesuatu yang tidak disukai atau tidak cocok, gitu biasanya anak remaja itu spontan dan suka sekali untuk mengkritik, mudah mengkritik. Selanjutnya, anak remaja itu punya ciri penuh semangat biasanya ya, tapi kurang hati-hati, kadang teledor gitu ya biasa anak remaja, karena memang pikirannya masih belum seperti orang dewasa. Selanjutnya juga pada masa remaja ini biasanya anak-anak remaja itu pada mencari jati diri, maunya nanti akan menjadi apa dan bagaimana. Itu biasanya terjadi pada diri remaja, terjadi pergolakan batin ya. Namun demikian, di samping ciri-ciri yang seperti itu disebutkan itu tadi, anak remaja itu rata-rata punya kepribadian yang unik, yang menarik ya, ada aja. Kalau memang bisa mengemas dengan baik, maka kepribadian anak remaja ini akan bertumbuh menjadi orang yang sukses, orang yang baik. Tapi kalau tidak bisa mengemas dengan baik, bisa terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berbicara tentang pergaulan remaja ini, dalam agama Islam telah diajarkan tentang adab pergaulan remaja. Apa sih adab pergaulan remaja itu? Adab pergaulan remaja adalah segala interaksi sosial, baik dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antar sesama.
Jadi interaksi sosial antar remaja itulah yang disebut dengan adab pergaulan remaja. Seperti tadi disebutkan bahwa remaja itu adalah masa transisi menuju ke dewasa, tetapi berpikirnya itu masih labil ya, masih belum benar-benar seperti orang dewasa. Jadi rata-rata remaja ini masih mudah sekali terpengaruh oleh kehidupan lingkungan di sekitarnya. Kalau kebetulan lingkungan di sekitar remaja itu sendiri baik, biasanya anak remaja ini cenderung untuk bersikap yang baik. Akan tetapi apabila lingkungan di sekitar remaja itu kebetulan jelek, negatif, biasanya anak remaja itu mudah sekali untuk terpengaruh menjadi bersikap yang jelek atau negatif. Bahkan bisa jadi akan terpengaruh ke dalam pergaulan yang tidak baik, pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Banyak sekali dijumpai anak remaja yang suka tawuran, terjumus ke dalam kecanduan narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik ya. Karena itu dalam agama Islam telah diajarkan tentang adab pergaulan remaja itu sendiri. Adapun adab pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai remaja harus bisa menjaga sopan santun kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kita harus bisa menjaga sopan santun dalam bertindak, dalam berbicara. Kita harus bisa menjaga sopan santun ya. Kemudian yang kedua, remaja itu mesti harus mengerti dan saling memahami. Ini penting sekali, saling pengertian dan saling memahami dengan sesama, terutama sesama remaja ya. Kalau dalam hubungan antar remaja itu didasari oleh pengertian dan saling memahami, saling menerima, saling menghargai, maka pergaulan itu akan positif. Selanjutnya yaitu remaja harus bisa menumbuhkan sifat saling tolong-menolong dan berlapang dada. Karena dalam pergaulan remaja itu kadang terjadi masalah-masalah, kadang terjadi peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan. Maka kalau hal ini yang terjadi harus berlapang dada. Juga harus mau saling membantu, saling tolong-menolong. Tentunya tolong-menolong dalam hal kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kalau untuk kebaikan kita harus mau saling tolong-menolong, sebaliknya kalau dalam hal kejelekan janganlah kita tolong-menolong. Oke. Dilanjutkan dengan yang keempat, kita harus selalu berlaku baik, jujur dan adil. Zaman sekarang sulit sekali kita untuk bisa berlaku baik, jujur dan adil, tapi mudah-mudahan kita semua anak-anak ya masih dalam masa remaja ini bisa berlaku baik, jujur dan adil sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Berikutnya yang juga tidak kalah penting dalam masa remaja ini, kita semua sebagai remaja harus semangat berlomba-lomba dalam menuntut ilmu sebagai bekal di kemudian hari. Oke, itu tadi adalah tentang adab pergaulan remaja menurut Islam. Semoga anak-anak semua bisa melewati masa remaja ini dengan baik dan bisa mengantarkan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari dan bisa meninggalkan pengalaman atau kesan yang baik pada masa remaja. Allahumma amin. Oke, nanti pertanyaannya ya ada hubungannya
tentang keselamatan remaja ini juga tidak terlepas dari doa kita kepada Allah, terutama dari doa orang tua. Maka pertanyaannya nanti adalah anak-anak disuruh Bu Yayu untuk tanya kepada orang tuanya masing-masing ya, apakah suka mendoakan anak-anaknya. Oke, nanti pertanyaannya ada di WA ya. Untuk kali ini pelajarannya Bu Yayu diakhiri sampai sekian. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Yayu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.